Bulaman MT, yang kami hormati Wakil Ketua 1 Bapak Dr. Presiden Abidin MM, Wakil Ketua 2 Bapak Haji Wilam Aisyah, Wakil Ketua 3 Bapak Haji Suryono SR selaku Ketua Apindo, yang menghormati Sekretaris Umum, yang kami hormati pula Sekretaris 1 2, yang kami hormati Koordinator Pokja beserta anggota dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita terhadap Allah SWT sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul pada acara pembukaan rapat koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Usaha atau PJSLP CSR Kabupaten Brebes tahun 2023. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيد رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا ذاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت لا تزل بذلك عهدا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف يسير علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا
كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi oleh Pejabat Bupati Kudus pada yang terhormat Bapak Urip Syafuddin SIM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Forum, Pak Sekda, Pak Wakil Ketua, ini hadir juga sekretaris dua Pak Topari juga di belakang. Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota forum, sudah sekian lama kita menantikan rapat forum semacam ini. Ada banyak cerita di belakang rapat-rapat ini yang juga sering sebenarnya kita diskusikan, dan mudah-mudahan di rapat hari ini kita bisa lebih terstruktur apa yang kita lakukan dari forum CSR atau forum tanggung jawab sosial dalam lingkungan perusahaan. Tetapi ini baru kita tandatangani kemarin, merupakan pembaruan dari SK yang lama yang saya kira Bapak Ibu sekalian sudah pernah ikuti dalamnya. Bagaimana kegiatan forum CSR atau TJSLP ini, saya kira juga Bapak Ibu sekalian sudah pernah ikut dan pernah terlibat di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pemahaman-pemahaman di masyarakat tentang CSR ini barangkali perlu juga kita sama-sama sepahamkan. Ada cerita-cerita yang barangkali terlalu sempit barangkali, cerita mengenai sebetulnya TJSLP ini apa. Saya selalu ditanya, Pak, CSR-nya perusahaan kemana? Ada cerita-cerita semacam itu. Padahal kalau kita mencermati dari aturan-aturan yang ada, termasuk dari Permenkes yang terakhir, Permenkes yang terakhir, tentu bicara TJSLP ini bicara hal yang sangat luas sejatinya. Bicara soal pertama adalah sebetulnya forum ini forum perusahaan ya Pak ya. Forum bagi perusahaan-perusahaan untuk berembuk tentang apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Di kita, di pemerintah Kabupaten Brebes mencoba mengkombinasikan supaya kita tidak perlu dua kali kerja antar dua forum, maka kita ingin bahwa forum ini juga memixkan, menggabungkan antara di dalamnya ada pemerintah daerah, ada perusahaan, ada organisasi masyarakat, dan seluruh komponen yang saya kira sama-sama ingin membangun Brebes yang kita cintai ini. Bapak Ibu, tentang bagaimana kami membangun Brebes, saya kira kami juga sudah sering ceritakan, karena permasalahannya saya kira Bapak Ibu sekalian juga sangat memahami. Kalau kita hitung-hitung kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Brebes ini, saya kira kita tidak lebih dari 35% ya Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan untuk membangun sosial, kebutuhan infrastruktur sosial layanan dasar. Di dalamnya ada yang terkait dengan masalah PPU-an, ada yang masalah pendidikan, ada yang terkait dengan masalah kesehatan, ada yang terkait masalah sosial. Itu urusan-urusan yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Maka kalau saya bumbungkan dan gelondongkan, barangkali sekali lagi kami tidak punya hitungan yang pastinya, tetapi sebagai contoh misalnya untuk membangun infrastruktur jalan saja, untuk yang 522 km jalan kita yang rusak ringan dan rusak berat, kita paling tidak butuh 670 miliar. Artinya Bapak Ibu, kalau kita kumpulkan seluruh kebutuhan untuk membangun Brebes ini, saya sampaikan tadi, kita paling-paling kemampuannya untuk 5 tahun itu kita paling-paling 35% anggaran kita yang bisa mampu membangun Brebes secara umum. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, keberadaan keterlibatan seluruh masyarakat, utamanya perusahaan-perusahaan di kawasan Brebes, saya kira sangat kami butuhkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tentu membangun itu tidak hanya bicara soal uang, karena di dalamnya juga membangun itu perlu komitmen dan perlu peran.
Maka bicara CSR atau bicara TJSLP itu tidak hanya soal membangun fisik, tidak hanya membangun masalah-masalah yang kaitan masalah sosial, perekonomian dan sebagainya, tetapi juga membangun bagaimana komitmen dan peran masing-masing di dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat di Kabupaten Brebes ini. Oleh karena itu, Bapak sekalian, bicara internal perusahaan, saya kira itu sudah banyak dilakukan oleh perusahaan. Bicara lingkungan perusahaan itu bicara hal yang sangat luas. Tidak hanya bicara soal duitnya mana untuk membangun apa tidak, tetapi sebetulnya keterlibatan pegawai atau tenaga lokal itu merupakan CSR. Ulangi, keterlibatan pegawai atau tenaga lokal itu merupakan bagian kewajiban dari perusahaan, bagian dari CSR perusahaan untuk membangun Brebes ini. Itu ada dalam aturannya. Maka sekali lagi, bicara CSR, bicara TJSLP, ada bicara hal yang sangat luas. Baik itu hal yang terkait dengan pembangunan yang lebih ketahuan, tetapi juga komitmen perusahaan dalam merekrut tenaga kerja itu juga merupakan bagian dari CSR. Bapak Ibu, tentu sekali lagi kami sudah menyusun program-program. Oleh karena itu program-program yang sudah kita buat di dalam rencana kerja kita, baik rencana pembangunan daerah atau RPJ kita yang memang 5 tahunan dan RKPD kita yang 1 tahunan, itu sudah melibatkan seluruh komponen. Silahkan Bapak Ibu nanti cermati, kemudian perusahaan-perusahaan akan berembuk untuk membangun di sisi yang mana, itu silahkan nanti perusahaan untuk memutuskan apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk membangun Brebes dari sisi rencana kerja yang sudah kita buat. Ulangi, mohon berkenan jangan kemana-mana dulu lagi Bapak sekalian. Kenapa? Karena seluruh pembangunan yang kita rancang itu sudah melalui kajian yang sangat matang. Ibu Bapak, untuk menyelesaikan kemiskinan yang 16,5%, 0,5%, kita sudah punya rencana kerja. Bagaimana kita menyelesaikannya? Bagaimana rencana tidaknya itu sudah ada semua. Bapak Ibu sekalian, tentu sekali lagi saya ingin bicara sedikit tentang Brebes mau kemana, agar Bapak Ibu sekalian tidak lari kemana-mana dalam menyelesaikan permasalahan Brebes, utamanya dengan pelibatan CSR. Kalau bicara soal CSR itu adalah sama dengan keuntungan perusahaan untuk membangun Brebes. Nah Bapak Ibu, kita akan fokus di bidang ekonomi. Sekali lagi, membangun Brebes, menyelesaikan masalah Brebes, kita akan fokus membangun ekonomi. Ekonomi yang seperti apa? Tentu adalah ekonomi sesuai dengan struktur PDRP yang memang selama ini dominan. Kita tidak akan lari dari 1 pertanian dalam arti luas, 2 yang terkait dengan masalah perdagangan besar kecil, dan 3 masalah industri. Itu adalah supply kita atau jenis usaha kita yang selama ini dominan membangun Brebes ekonominya. Ulangi. Maka sekalian, kita akan bicara ekonomi Brebes, bicara akan di 3 sektor unggulan itu. Oleh karena itu, sekalian, pendukung kita tentu tidak lain adalah 1 infrastruktur. Bicara ekonomi luas, infrastruktur kaitan dengan public service dan lain sebagainya itu semuanya masuk dalam bagian penting untuk membangun Brebes, termasuk adalah yang kedua sumber daya. Insya Allah kita lebih tahan lagi dan keberhasilan kita membangun Brebes lebih baik lagi. Sekali lagi selamat rapat Pak Sekda dan kawan-kawan sekalian. Nanti pada saatnya kami mendapat laporan kira-kira nanti program CSR-nya perusahaan itu mau seperti apa, kami ikut saja, tetapi frame-nya nanti kita yang membuat pemerintah daerah ya Pak Edi dan kawan-kawan dari perusahaan. Matur nuwun untuk semuanya, dan hanya dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, maka Rakon Forum TJSLP tahun 2023 ini secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati yang tadi sudah disampaikan, tentunya banyak PR yang harus kita susun bersama dan kita pahami bersama sejalan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang masuk ke Brebes, atau ada menyatakan Brebes ini saat ini adalah kabupaten yang seksi. Banyak investor yang masuk ke kita, tentunya ini harus kita sambut baik, kita gelar karpet merah untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Nama saya Muslim Asad dari Forum Masyarakat Indonesia.
dengan saya juga tidak jalan. Itu saya tidak sosial. Tapi saya bersyukur mudah-mudahan yang jadi dulu ini setelah kita tadi mendengarkan penjelasan dari Bapak Bupati dan Ketua Sekda dan Bes, ada gambaran. Tapi nanti terakhir ada gambaran. Yang pertama adalah bahwa yang duduk di sini itu harus sadar bahwa Brebes ini kabupaten terseksi tapi banyak persoalan. Sehingga peran serta kita dibutuhkan sekali dimanapun kita berada. Apalagi di forum KSN yang sangat luar biasa. Isinya para pendiri-pendiri KPU kita terkabir. Mudah-mudahan setelah CSR dan bentukan baru ini terbentuk akan betul berjalan dengan baik. Ya. Yang kedua, setelah kita sadar, kita harus sabar. Karena kegiatan ini apapun bentuknya, kita niatnya melaksanakan benar. Hanya semata-mata untuk kepentingan masyarakat, untuk kebaikan masyarakat, dunia dan akhirat. Nah, pertanyaan saya, di dalam pelaksanaan nanti sistemnya seperti apa? Apakah dana dari perusahaan ditransfer dulu ke forum CSR, nanti forum CSR yang berbagi, apa perusahaan masyarakat sendiri? Karena ini harus ada kontrol sosial, ya. Perusahaan kalau ditanya, saya sudah melaksanakan, tapi buktinya lah ini yang kadang-kadang bisa berselesai di dalam kerja. Jadi adanya website yang sudah ditutup ini sangat luar biasa. Sehingga kalau perusahaan ini salah, kalau yang namanya apa ngecek itu ya tabayun itu siapa saja bisa melaksanakan. Sehingga yang diharapkan ada KSN ini mudah-mudahan akan berjalan dengan baik, dengan lancar dan memberikan kontribusi untuk Brebes ke depan yang lebih baik. Salam. Hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, ini gambar model usaha, model lapak, model berkoyo, kemudian tahu berikutnya ada program infrastruktur, jadi kemudian program kesehatan, ada program kesejahteraan sosial, program lingkungan hidup. Nah, ini 5 program besar ini Bapak sekalian bisa masuk ke dalamnya jika Bapak sekalian mengusulkan kegiatan bidang yang masuk pada forum diskusi ini. Monggo selanjutnya. Tadi ada Pak Jakarta ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, sebelum kita mengisi program ya saya bilang, nah, kita mau isi program tapi tidak ada teman-teman Kadin, ada teman-teman Apindo gitu ya. Kira-kira berapa? Nah, kalau kita melihat tadi kan cuma hanya tidak ada 1 miliar ya. Kalau prakteknya itu ada 900 jutaan gitu ya. Itu pertama. Jadi saya kira program pertama yang dilakukan oleh Forum CSR itu ataupun TJSLT ini memetakan potensi CSR di Kabupaten Brebes. Contoh ada perusahaan berapa ya. Kemudian yang kedua, yang mungkin nanti bisa akan menjadi perdebatan terkait bagaimana komunikasi dan koordinasinya. SOP-nya itu harus dibangun ya. Ini ada. Yayasan Seluruh Indonesia dalam hal ini di Provinsi 9. Kami punya beberapa usulan yang mungkin bisa disepakati oleh masing-masing program
Pendidikan dan SDM. Untuk pendidikan, harapan kami perusahaan semestinya membatasi untuk perekrutan karyawan minimal SMP, Pak. Karena informasinya kemungkinan untuk ijazah SD bisa masuk di perusahaan. Ini sangat berpengaruh negatif bagi jenjang pendidikan yang seharusnya masyarakat menyekolahkan anaknya sampai 9 tahun minimal SMP. Mereka akan berpikir SD aja bisa bekerja. Ini sangat berpengaruh di IPM Kabupaten Brebes. Yang kedua terkait dengan kesehatan, kami berharap masing-masing perusahaan ada desa atau daerah binaan. Desa binaan terutama desa yang bermasalah dengan kesehatan, yaitu jambamisasi. Semisal daerah yang mencakup pendidikan jamban yang rendah, maka perusahaan tersebut melalui CSR wajib membuatkan jamban sampai daerah tersebut 100 masyarakatnya memiliki jamban, sehingga Kabupaten Brebes bisa mempromosikan kabupaten yang 100% IDM, Pak. Karena kalau kita mengandalkan anggaran APBD, saya kira tidak bisa. Itu paling tidak 100 masyarakat terpenuhi jambannya. Jadi masing-masing kerja yang aktivitasnya bisa kontrol sesuai data. Dan yang terakhir, usulan kami, perusahaan maksimal bisa merekrut tenaga ahli atau karyawan berdasarkan kuota berapa persen asli daerah Brebes. Jadi diprioritaskan asli daerah Brebes. Dan perusahaan akan melaporkan ke Pemkab Brebes sehingga melalui Dinas Tenaga Kerja bisa dipersyaratkan dan Brebes juga bisa mengadakan pelatihan melalui BLK. Karena yang kami tahu BLK di Brebes kurang efisien atau tidak aktif, Pak. Jadi ini bisa diperdayakan. Demikian usulan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekali lagi.